sorry ya terlambat. Gak apa lagi, Ci. Ya ampun, udah sampai mana nih sarapan ya? Iya, minum Ci, sarapan dulu ikutan. Mbak, mumpung ketemu ya di sini ya Mbak, aku tuh pengen tahu banget gimana sih awal mulanya dulu waktu Mbak Yulna pertama kali join Oriflame. Pertama kali join Oriflame, awal mula gimananya nih maksudnya Uci? Dari mulai kenapa milih Oriflame, terus kapan gitu sampai detik ini deh. Oke. Awal mula aku join Oriflame tuh karena bokeh Ci. Nggak punya uang? Nggak punya uang setelah beberapa bulan mencari pekerjaan lagi. Akibat di PHK kan pada saat itu aku cari pekerjaan lagi tuh ternyata nggak ada peluang untuk usia aku saat itu. Jadi aku mulai mencari nama-nama teman, cari nama teman untuk tanya ada kerjaan nggak kalian buat aku. Ternyata nggak ada kan. Sampai akhirnya aku ketemu sebuah nama di sosial media, namanya Mbak Mutia Rizky. Ternyata dia teman lama aku juga kan, yang udah sukses di bisnis Oriflame. Jadi pas searching langsung ketemu nama Mutia Rizky. Iya, aku undang. Sukses di Oriflame. Betul. Mbak Yulna langsung minta diajarin sama dia. Oh gitu. Asik banget Mbak, aku nggak kebayang gimana rasanya sekarang Mbak Yulna naik BMW kemana-mana gitu ya, diantar jemput. BMW mas sekarang. Iya ya. Iya kan? Waktu pertama-tama kan awalnya bokeh, boro-boro BMW buat tas jadi nggak bisa kan. Jadi aku tuh dulu jalanin bisnis Oriflame itu ya offline, ketemu orang, kemana-mananya pakai angkot atau pakai metro mini, public transport gitulah ya. Terus atau naik kereta, pokoknya semua public ojek, transport udah datang ya Mbak. Bajai, jalan kaki, semua pokoknya ya Mbak ya. Semua. Gila. Berarti udah kebayang harus ada perjuangan ya Mbak ya. Dari awal itu ya Mbak ya. Uci baru mulai kan sekarang ya? Iya nih baru mulai nih Mbak, makanya pengen tanya-tanya dulu biar makin semangat ya Mbak ya. Mbak Yulna ternyata memang kalau mau menuju sukses itu ya memang perjuangan dan pengorbanan ya. Betul. Tapi boleh nggak aku tahu satu aja yang benar-benar menurut Mbak Yulna tuh pahit banget gitu. Tapi itu yang membuat Mbak Yulna harus maju terus sampai detik ini gitu. Yang pengalaman paling pahit sih yang pasti karena nggak kebayar banyak sekali kewajiban material di rumah tangga yang tidak terbayar karena nggak punya uang tadi. Sampai akhirnya kan jalanin Oriflame gitu ya. Tapi dari situ yang pahit lainnya adalah penolakan sebetulnya Ci. Penolakan itu nggak cuma dari orang lain yang menolak untuk bergabung, tapi juga misalnya dari keluarga kita yang belum bisa memahami kenapa kita bergabung dengan Oriflame gitu. Dan kadang-kadang orang kan tidak tahan untuk meneruskan perjalanan karena penolakan dari orang terdekat. Siapa Mbak orang paling dekat yang pertama kali nolak Mbak Yulna? Yang pertama kali menolak aku suami. Mbak. Setelah itu ibu, ya. Setelah itu adik. Wah itu ya, benar-benar kan keluarga inti gitu ya. Tapi kan sebetulnya mereka menolak bukan karena jahat, bukan. Tapi mungkin karena kasihan ya. Karena aku harus mengalami penolakan dari orang lain di luar sana. Plus juga mungkin dari orang tua karena melihat aku sudah di sekolah yang tinggi-tinggi, tapi kok jatuhnya ke MLM. Terus kalau adik karena ngelihatnya, kayaknya nggak bakal berhasil, dulu belasan tuh nggak berhasil gitu. Jadi penolakan itu datang karena pengalaman masa lalu dari orang lain. Gitu. Oke. Nah, makasih ya buat ngobrol-ngobrol. Oh iya, sama-sama Ci. Bermanfaat banget, pokoknya bikin aku makin semangat deh. Sip. Besok kita ketemu lagi ya Mbak ya. Aku abis ini juga mau ketemu situ. Aku habis ini ada janji juga sama Citu ya. Iya, aku juga mau prospekan lagi nih. Ya, makasih ya Mbak. Janjian lagi ya Ci ya. Bye-bye. Jangan pulang ya Nak. Kita mau ada janji lagi. Come on. Kita mau prospekan nemenin ibu kan. Dadah, nanti kita ketemu lagi ya. Dadah. Nih makan lagi punya Kiana. Akhirnya. Iya, aku. Ya nggak apa-apa barengan. Iya. Yuk. Aku pengen nanya-nanya Mbak. Boleh. Itu loh kan Mbak yang udah join Oriflame. Itu gimana sih step pertama ngejalaninnya? Aku pengen ngerti dong. Step-step cara ngejalaninnya. Oke, yuk aku jelasin situ ya. Oke, kalau tadi Citu tanya gimana cara aku mencapai eksekutif ya. Intinya sih mau belajar tuh. Ya, karena bisnis ini mesti belajar terus ya. Belajar, terus ada beberapa hal yang harus dikorbankan dulu. Waktu misalnya, yang tadinya sering nonton acara-acara TV infotainment misalnya, sekarang aku sudah tidak melakukan itu lagi gitu ya. Jadi belajar, waktu, terus memang ini harus disediakan.
bukan sekedar waktu yang kayaknya ada waktu sisa nih, bukan, tapi memang menyediakan waktu setiap hari gitu. Terus mau mengubah kebiasaan itu, otomatis kita juga harus mau mengubah perasaan-perasaan yang tadinya muncul karena nggak enak, mental block. Oh ya iya kan? banyak itu malah. Banyak kan, kayak misalnya Ciput bilang nggak bakat, Oke. tapi saya cuma ibu rumah tangga, tapi saya nggak jago jualan, tapi saya nggak bisa ngomong, tapi teman saya sedikit, tapi saya nggak pakai kosmetik. Aduh, banyak tapi kan Tut, banyak bener kan. Nah, itu yang harus dihilangkan. Itu seseorang itu pasti menjadi eksekutif. Yang penting mau konsisten, sedikit demi sedikit menghilangkan itu semua, menyediakan waktu dan mau belajar. Ada caranya juga ya Mbak ya? Ada caranya, ada caranya. Ya. Oh gitu, enak banget ya Mbak ya. Enak. Wah, aku ngebayangin deh suatu saat bisa seperti Mbak Ilna. Pasti. Oke. Nah Mbak, tadi kan cara pencapaiannya. Terus sekarang nih sudah jadi eksekutif, sudah dikenal banyak orang kan. Nah itu perasaan Mbak Ilna saat ini seperti apa? Kalau perasaan sih pasti seneng, tapi sekaligus juga ada beban tuh. Waduh, gitu loh. Ya senengnya karena apa? Karena banyak hal-hal yang dulunya terbatas, sekarang sudah jadi tidak terbatas lagi ya. Waktu bisa main sama anak, uang otomatis pasti ada. Dulu naik public transport, sekarang udah dikasih mobil langsung kan sama Oriflame. Nah tapi kalau tadi pertanyaannya gimana tadi? Perasaannya gitu ya. Senang, ada beban, ya itu semua sih karena kita sudah punya jaringan yang besar di mana mereka semua menitipkan harapannya lewat Oriflame. Dan orang kan join Oriflame itu karena kita karena kita yang membuka diri untuk mengajak mereka join karena kita. Pasti nanti kita juga akan memprospek teman, mengajak teman, mereka join bukan ngelihat aku kan, ngelihat Citut kan. Oh iya benar. Jadi perasaan di mana kita harus punya sesuatu yang orang buat tertarik sama kita ya. Itu satu. Yang kedua, kita harus punya perasaan senang memiliki orang yang sedang menitipkan impiannya kepada kita dan kita mau membantu mewujudkan impian mereka. Cuma perjalanan ke luar negeri tuh, jadi selain jalan-jalan itu tadi, Oriflame juga memberikan kendaraan. Jadi sewaktu jadi Diamond Director saya dapat CRV, terus sebagai seorang eksekutif dapat BMW. Jadi kita mesti nyiapin garasi yang luas banget deh buat mobil-mobil itu di rumah ya. Apalagi ya, yang pasti sih gini, posisi tersebut itu pasti bisa dinikmati oleh semua orang yang join Oriflame. Citut pasti bisa jadi eksekutif, pasti. Semua orang yang bergabung di Oriflame itu harus mencicipi apa yang saya rasakan saat ini. Sekarang Citut masih level konsultan, aku pernah di level konsultan. Nanti Citut naik jadi senior manager, aku pernah di posisi senior manager juga. Yang penting Tut, belajar, kerja keras, konsisten. Jadi jangan cuma kerja kerasnya aja, tapi harus konsisten, harus sabar, pasti nyampe. Oh gitu. Nah, aku pasti bisa ya Mbak ya. Pasti bisa tuh. Banyak supportnya juga. Pasti. Ada Mbak Ilna juga sebagai contoh nyata gitu ya Mbak ya. Oke, aku siap deh kalau begitu. Ya udah kalau begitu aku pamit ya Mbak ya. Karena sudah ditunggu. Kita ketemu lagi ya Mbak ya. Terima kasih loh ya. Semoga Mbak Ilna makin sukses deh. Saya juga bisa. Ya sudah kalau begitu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Ya makasih Mbak. Dadah.